warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tambak Mas 01, Ibu Kepala Sekolah TK Tambak Mas 02, Bapak Ibu Guru SD Tambak Mas 01 beserta Ibu Guru TK Tambak Mas 02. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan berkahnya. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu pada kegiatan siang ini, pada kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam, mari kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja meninjau acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Tambak Mas 01. Mohon maaf, TK Tambak Mas 02. Tempat dan waktu dipersilakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Tambak Mas 01, yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN Tambak Mas 01 beserta Ibu guru TK Kusuma Bangsa Keluarga Tambak Mas. Pertama-tama marilah pada siang hari ini kita tersah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan serta keselamatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan diseminasi praktek baik kepada ibu-ibu yang pada hari ini melaksanakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan tidak ada halangan suatu apapun. Maka nikmat yang baik ini marilah kita ikrarkan dengan baca tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Yang ketiga kalinya kami mengharap dari Lembaga TK Kusuma Bangsa 02 Tambak Mas, khususnya bagi ibu guru Bu Siti Ukoyah SPD pada waktu ini sedang melaksanakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun itu, semoga dalam melaksanakan tugasnya itu diberi kelancaran dan sukses pada akhirnya nanti, dan ilmunya bisa ditularkan kepada ibu-ibu guru yang lainnya yang belum melaksanakan CGP, dan ditularkan lagi kepada anak-anaknya atau murid
bisa TK Pusama Bangsa 02 Tambak Mas bisa ada kemajuan dari yang sebelumnya. Dari kami sekian saja. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Tambak Mas 02. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi praktek baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayat SPT. Waktu berdepan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT yang mana siang ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada siang ini kita bisa berwajah dan depan bisa belajar bersama dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ini pada budaya positif. Monggo kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hada hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semua di mana siang yang panas ini jenengan semua bisa hadir di sini, bisa memberi support penyemangat saya dalam melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman ini. Untuk itu semoga keikhlasan panjenengan diterima oleh Allah dan digantikan kesehatan, kesabaran, dan semoga kita semua mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman ini, walaupun terasa agak letih, tetap semangat Ibu. Masih semangat? Coba mana saya lihat, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana malesmu? Kok masih ngantuk? Mana malesmu? Sudah kubuang. Mana ngantuknya? Sudah kubuang. Oke, terima kasih. Coba saya lihat untuk semangatnya, ya. Nanti saya coba dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Wow. Betul ya? Yuk, lagi. Tepuk semangat. Terima kasih, semangatnya seperti semangat pagi, ya. Coba ini kita mulai dengan perkenalan dulu. Nama saya Siti Nurhayat SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun dari TK Pusama Bangsa 2 Tambak Mas Kebonsari. Di sini saya akan memaparkan
penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman pada bidang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu dan mandiri serta bertanggung jawab. Pada budaya positif banyak komponen materi yang ada di dalamnya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini yang pertama komponen budaya positif yaitu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan seusia. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan tunggal global. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan ini dibilang dari disiplin dari pembiasaan juga bisa, dan harinya terbiasa disiplin dan berlanjut akan disiplin ulang. Nah, disiplin positif merupakan kepatuhan terhadap aturan yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri melalui pelatihan yang terus menerus sehingga tumbuh kepribadian yang berkarakter positif yang bisa menjadikan landasan terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, disiplin positif ini bila diterapkan di sekolah kita, ini muncul dari kesadaran diri kita sendiri, dan berawal dari guru, anak-anak itu bisa akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mandiri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini bisa diterapkan contohnya di sekolah negeri, sekolah negeri itu membiasakan, kan di sekolah negeri itu biasanya bisa bermacam-macam agama. Itu bisa diterapkan karena universal. Contohnya doa sebelum belajar. Nah, doa sebelum belajar itu tidak harus doa untuk orang Muslim. Beda dengan sekolah swasta yang di situ ada berbeda agama ataupun suku. Nah, untuk itu agar bisa sama untuk beda agama dengan agama Muslim dengan agama lainnya di sekolah itu, untuk berdoa bisa dengan cara berdoa sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri, ataupun kalau ingin menerapkan itu
agama yang berbeda agama itu sekolah bisa mengundang guru agama lain. Dilanjutkan, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dilanjutkan, konsep budaya positif yang ketiga yaitu teori motivasi. Oke, motivasi itu penyemangat atau keinginan. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi itu muncul ada beberapa ada 4 di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bercontoh, kita datang tepat waktu karena motivasinya rasanya takut kena hukuman. Nah, itu muncul bukan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, namun karena dari orang lain ataupun karena hukuman. Yang kedua, motivasi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama yaitu orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini tumbuh karena ada saingan atau ada penghargaan dari orang lain. Jadi dia ingin merasa aku ben disanjung, aku ben dilem kalau aku ini memang sregep, memang saya taat peraturan. Nah, ini bukan dari diri kita sendiri. Nomor 3, motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini bisa tumbuh karena memang beliau merasa tanggung jawab atas contohnya datang tepat waktu. Karena memang saya dituntut kerja tepat waktu, saya berangkat dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Teori motivasi yang keempat yaitu orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Hal ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini bersifat internal. Nah, motivasi yang keempat bagus, itu tumbuh dari kita sendiri. Dia merasa saya datang tepat waktu karena itu sudah kewajiban saya ingin memberi contoh kepada murid-murid saya. Hukuman, penghargaan, dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman, penghargaan, konsekuensi ini kita jelaskan ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Konsekuensi ini mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan yang keluar kepada pelanggar. Jadi untuk konsekuensi ini memang anak atau kita sudah tahu kalau kita berbuat ini ada konsekuensinya, beda dengan hukuman. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan
seperti hadiah atau sanjungan. Nah, ini orang bila anak atau orang itu bila mendapat penghargaan dia akan lebih semangat lagi. Oke. Yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Boston. Restitusi memberikan pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Jadi keempat ini berbeda-beda. Yang hukuman harus diterima sifatnya yaitu mendadak. Kalau konsekuensi yaitu sudah paham melanggar, berarti harus menerima konsekuensinya. Untuk penghargaan bagi orang yang lebih unggul, untuk restitusi yaitu pemilih, yaitu ada 2 pilihan yang bisa untuk memilih. Konsep disiplin dengan identitas kegagalan, yaitu tadi yang hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman, murid pun takut dan memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid merasa menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan karena yang menerima penghargaan berarti merasa orangnya bagus dan lebih baik dari beliau, dan ini mematikan kreativitas lainnya, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas keberhasilan dilihat dari konsekuensi dan restitusi. Di sini tadi sudah kita pelajari kalau konsekuensi itu sudah paham tentang hukumannya, dan restitusi bisa memilih, yaitu bisa sesuatu harus terjadi. Nah, kalau melanggar berarti aku harus mengerjakan apa konsekuensinya. Tidak nyaman untuk murid, anak, tapi untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan dan mendorong kepatuhan. Dari konsep disiplin keberhasilan pada restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dan mendorong disiplin positif. Dari keempat ini biasanya lebih baik restitusi. Yang kedua konsekuensi dan selanjutnya. Konsep budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak dan bu gurunya, jadi sudah sepakat, sudah yakin kalau yang dibuat bersama-sama sudah pilihan kita. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan dan dipahami. Semua warga kelas ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan mengutamakan pendapat. Jadi keyakinan kelas dibuat dari anak-anak bersama bu guru. Diharapkan anak-anak itu bisa mengutarakan pendapatnya, keinginannya. Jadi apa yang ia buat, ia inginkan, jadi nanti anak-anak atau guru-guru yang akan melaksanakan juga. Nah,
Keyakinan kelas dan di sekolah kami yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan-pernyataan jurusan juga dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lingkungan kami, keyakinan kelas PKB, aku anak yang sopan dan santun, yaitu dengan cara berjabat tangan, berpamitan kepada kedua orang tua dan pada guru. Kemudian aku bisa bersabar. Di sini kita bisa lihat dengan antri menunggu giliran. Aku bisa menghargai temanku dengan cara belajar bersama, tidak saling mengganggu dan bersahabat. Aku anak yang bertanggung jawab. Jadi setiap hari yang kami lakukan di kelas, untuk menaruh sepatu kita latih dalam kebiasaan, kita latih juga berada di tempatnya, tempat bermain. Setelah bermain harus dikembalikan ke tempatnya dan seterusnya. Yang kelima, aku suka kebersihan. Di sini di TK kami saling menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah di tempatnya, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah ataupun kerja bakti. Yang apa kita? Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita sudah masuk kelas TKB, ini kita buat keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu peraturan yang ada di kelas kita. Nah, itu yang membuat dan disepakati oleh kita, dibuat oleh murid sama guru, terus disepakati oleh kita. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, berarti tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi. Nah, apa saja toh Bu keyakinan kelas itu? Peraturan apa saja yang ada di kelas? Lah, kamu sukanya apa? Ayo kita ngomong, kita bermusyawarah gitu, biar kesepakatan keyakinan kelas kita bisa terbentuk, kemudian bisa dipatuhi oleh anak-anak. Nah, akhirnya nanti kita belajarnya bisa nyaman, bisa kondusif, anak-anak menjadi pengen jadi pintar, pengen naik kelas. Oke, keyakinan kelas. Kita buat kesepakatan kelas di sini. Apa keinginan kamu? Coba dari kelompok sini kamu pengen apa? Bukan gitu Mas, keyakinan kelas itu contohnya ya, masuk sekolah tepat waktu. Jadi kamu nggak boleh terlambat. Naik berangkat dan cepat lebih pagi. Yang kedua, membuang sampah tidak sembarangan Bu, kelasnya biar bersih. Nah, itu bisa disepakati. Coba, ayo dari kelompok sini kita buat kesepakatan apa? Seru banget ini. Ayo di dalam kelas tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar dalam kelas. Keyakinan kelas. Kita tulis di sini. Keyakinan kelas. Yang pertama, biar kelas kita bersih, disaponi, ditutupi, tidak buang sampah sembarangan. Oke, kita jaga kebersihan. Nah, siapa yang menjaga kebersihan? Siapa? Orang. Oh, orang. Padahal kita siapa?
yang guru. Berarti yang menjaga kebersihan kelas dari Bu Guru dan juga anak-anak yang di kelas D, TKP sini. Boleh nggak adik kelas itu ikut membersihkan kelas ini? Nggak boleh, kasihan adik kelas biar membersihkan kelasnya sendiri. Jadi kita kalau buang sampah tidak boleh sembarangan. Kalau ada kotoran yang diambil, dibuang di tempat sampah. Terus kita bantu Bu Guru. Telut-telut. Action. Terus sulak-sulak, menyapu, mengepel. Bisa ngepel? Bisa. Oke, kita sudah kesepakatan jaga kebersihan. Selain kebersihan kelas juga kebersihan diri sendiri. Cukup. Yang kedua, selain jaga kebersihan, apa keyakinan kelas kita nanti? Dan kamu pilih apa? Pel. Pel itu sudah jaga kebersihan. Ayo. Kalau belajar harus pintar, harus rajin, terus konsentrasi, betul. Terus fokus, terus otaknya fokus. Apa lagi? Pintar, terus pintar, terus mengerjakan tugas sendiri. Berarti harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Kita belajar di kelas, bila nggak dapat tugas dari Bu Guru, dikerjakan sendiri. Boleh nggak dikerjakan temannya? Boleh. Iya. Mergo sing pinter sinten? Temannya. Nggak belum belajar menulis, nggak belum belajar melipat, mewarnai. Berarti sing pinter ya teman. Yang ketiga, dari kelompok sini, Oh, main. mintanya apa? Bentar. Lanjut sini. Ayo, keyakinan kelas kita. Nah, betul. Tidak boleh berkelahi dengan temannya. Gak boleh jotosan dengan temannya. Gak boleh tengah-tengah dengan temannya. Gak boleh tawuran. Iya. Gak boleh berat-beratan. Gel. Iya. Iya, betul. Takut. Jenenge toleransi. Apa? Toleransi. 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 Nah, toleransi itu nek awake dhewe mau dijiwet, aja jiwet. Nek dijiwet iku rasane piye? Sakit. Sakit. Berarti aja jiwet temene, aja nukari temene, aja njotos temene. Namanya toleransi dengan temannya. Paham? Kita di sekolah mau apa? Kita di sekolah mau apa? Belajar. Berarti harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, kelompok sini. Guru minta kesepakatan keyakinan kelas apa yang ada di
sering menemborot. Kamu ngaji, kamu tidak boleh musoi. Kalau kamu katanya bu guru, gue gak boleh usir, gak boleh jaraki temen nih. Terus ketemu bu guru juga harus bersikap sopan. Salim. Pegel banget. Terus mengucap salam sayang. Paham ya? Yang kelima, ayo sebelum kita makan deh, cuci tangan dulu. Berdoa. Sini. Kaki. Kecil. Cuci muka. Mereka tuh. Cuci kuping. Terus hidung. Betul? Berarti kita cuci tangan dulu biar bersih, biar waktu kita makan tidak masuk ke perut. Akhirnya kita menjadi sehat. Reaction. Kesehatan. Nah, kesehatan di sini tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh jajan sembarangan. Maknya ya bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Yang keenam, satu. Pada jam pelajaran, kalau waktu istirahat, dan istirahat. Masuk kelas, dan ikuti pelajaran. Terus datangnya tepat waktu. Kok teman-teman wis berdoa baru datang? Itu tidak tepat. Berarti harus disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu sesuai jadwalnya. Kelas kita biar tenang, nyaman. Terus kelas kita menjadi kondusif, belajarnya nyaman, anak-anak menjadi pintar. Coba, ya bunyikan. Anak TK. Coba, keyakinan kelas TKB. Apa yang pertama? Tadi apa yang pertama? Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan itu tanggung jawab kita semua. Yang kedua, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, dalam berkreatif. Itu harus sampai selesai. Yang ketiga Mas Fahri. Nah, toleransi dengan teman. Kita harus mau berbagi dengan teman. Terus kalau kita nggak mau ditukari teman, ojo nukari konco. Nih harus saling menyayangi. Yang keempat, saling menghormati. Ke bu guru Sari, ke bu guru Tati, sesama teman-teman, ke guru anak, sama teman juga harus saling menghormati. Yang kelima, jaga kesehatan kita melalui jangan jajan sembarang. Terus sebelum makan kita cuci tangan dahulu, berdoa, baru makan di tempat yang bersih. Kemudian yang keenam, disiplin waktu. Waktunya belajar, ayo belajar. Waktunya nari, ayo nari. Waktunya mengaji, kita juga mengaji. Oh iya, ini nanti mau nari ya? Nah, sudah ada kesempatan ke kelas, berarti harus dipatuhi. Mas Pano.
juga yang begitu sini dapat. 1, Iya 2. Siap? benar. Siap? Siap dengan antum dulu. Anak soleh. Tulis di kertas ini. Stop. Budaya positif yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup. Oke. Dan kita bisa hidup berkelanjutan, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dipedulikan, berbagi, dan bisa kerjasama dengan teman-teman atau dengan berbagai pihak yang lain. Yang keempat yaitu kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Yang keempat yaitu penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, prestasi yang diakui. Jadi kita penguasaan harga diri, keinginan kita dianggap teman atau dianggap teman sejawat. Ini kita membutuhkan dasar manusia. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri. Kita lanjut. Budaya positif konsep yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nih contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa membuli temannya. Ada Bu di sekolah kita yang membuli teman-temannya? Ada. Nah, di sini ada contohnya, yaitu posisi penghukum. Biasanya ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari tangan menunjuk-nunjuk dan menghardik. Contohnya gini, kamu lagi, pasti kamu lagi. Kapan kamu tidak membuli temanmu lagi? Sudah, gak usah masuk kelas. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya membuli temannya. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan bisa lebih buruk lagi. Ini sifat penghukum, posisi penghukum. Dilanjutkan dengan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, nih sudah berapa kali ibu guru mengingatkan kamu untuk tidak membuli temanmu? Kamu membuat ibu guru kecewa. Bagaimana perasaan murid bila terdengar seperti itu? Mungkin hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid untuk menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru dalam guru penghukum
di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjut, contoh penerapan 5 posisi kekelolaan guru yang ketiga yaitu posisi teman. Di sini nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada anak, boleh merangkul mata dan senyum jenaka. Contohnya, Arga, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu guru bukan? Kamu tidak akan membeli teman lagi. Teman lagi ya lain kali. Ya sudah, kamu boleh masuk kelas. Nah ini nada untuk posisi teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia selalu merasa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, akhirnya akan membuat sesuatu menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berperilaku yang sama dengan guru-guru yang lainnya. Posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh normal. Arga, tahukah kamu kita tidak boleh membuli teman kamu. Kamu sudah melanggar aturan untuk tidak membuli teman. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bagaimana perasaan murid diperlakukan murid itu? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijauhkan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat. Nah, di sini karena membuli teman itu juga termasuk perbuatan yang jelek. Nah, ini kita bisa menerapkan di sekolah setiap harinya. Lanjut, penerapan 5 fungsi kontrol dengan manajer. Dengan posisi manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun cenderung menempatkan murid sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi tahu. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan ibu guru. Dilanjutkan budaya positif, konsep yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Gimana Bu, masih lanjut? Ngantuk? Coba saya dengar tepuk tangannya. Nanti konsentrasi, oke? Saya ucapkan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap.
2 tepuk 2 4. Oke, konsen. Oke, lanjut ya. Nih, pelajaran yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Oke, nah segitiga restitusi yang pertama itu dengan cara menstabilkan identitas, validasi nilai yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Jadi melaksanakan kesalahan satu kali semoga menjadi keingatan yang selanjutnya. Kesalahan yang pertama untuk menjadi pengalaman yang berharga bagi kita ke depannya. Nah, berbuat salah adalah wajar karena kita manusia, tempatnya hilaf dan salah. Tapi lupa salah itu sudah tempatnya manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti punya tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, bila anak bukan melanggar hukum, maksudnya itu sudah wajar di sekolah anak membuat salah dengan temannya, bahkan kali ada bullying. Nah, itu kita bisa menerapkan dengan cara tidak menghakimi satu yang dari laporan anak itu. Kita buktikan dengan menanyakan kebenaran kesalahannya. Kemudian memvalidasi tindakan apakah benar yang dilakukan ke temannya itu memang benar-benar dilakukan oleh si pelaku. Jadi mendengarkan jawaban dari kedua belah pihak, bukan hanya satu saja. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, itu jadi yang bersalah itu kita tanya nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau sudah menjawab, mungkin tidak sengaja atau memang dia memang pegel. Nah, kita kemudian harus mengarahkan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nantinya. Kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Nah, menanyakan keyakinan pada anak kalau memang perbuatan yang salah itu kita kembalikan ke anaknya. Kalau itu memang apakah benar, yakin itu benar atau salah. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang dia inginkan yang dia inginkan dan kehidupan yang dia harapkan. Ya, apa keyakinan kelas kita? Kita sudah membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu yang buat kita. Jadi kita terapkan di sini, kita tanyakan kembali ke anak yang berbuat salah. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Coba ingat dulu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau memang melanggar seperti itu? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Nah, sudah begitu waktu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Bisa berbagi ilmu, bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan di lembaga kita. Dari sedikit-sedikit kita terapkan. Sebelumnya saya dulu juga pernah begini,
karena ini sudah mendapat ilmu, saya tuh dulunya kagum ke Bu Ana. Bu Ana kok bisa lembut, kok bisa ternyata karena sudah punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, mungkin kita bisa menerapkan. Kalau belum, mungkin kita masih ngeyel. Ngeyelnya bilang, ternyata itu masalah itu gitu. Tapi kalau sudah punya ilmu, insya Allah dari sedikit demi sedikit itu bisa kita terapkan kepada anak kita di rumah ataupun kepada anak-anak di sekolah. Oke. Saya terima kasih pada Bu Ana, saya bisa belajar dan ini tambah belajar lagi di pendidikan guru penggerak ini. Semoga saya bisa merubah dari sedikit demi sedikit dari hati yang paling dalam saya, ya. Ini menguji kesabaran dari kebiasaan kita. Sebenarnya perasaan saya itu sudah sabar, tapi ternyata masih belum bisa seperti yang diharapkan di sini, seperti pada posisi kontrol manajemen itu belum bisa karena itu manusia banyak salahnya, banyak lupa kadang, oh iya padahal seperti ini tidak boleh. Nah itu semoga bisa bermanfaat, bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan untuk panjenengan semua ataupun untuk anak-anak yang ada di lingkungan sekolah kita, dan ini ilmu sedikit ilmu yang kami haturkan, kalau ada salahnya mungkin itu dari kebodohan saya, kalau memang itu ada benarnya itu mungkin dari Gusti Allah pas bisa. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas kelonggaran panjenengan. Saya mohon maaf mengganggu panjenengan semua. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, kita dulu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis. Yuk kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita beri aplaus untuk penyampaian materi dari Bu Siti Rokhayah. Terima kasih kita bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Siti Rokhayah untuk penyampaian materi di praktek baik disiplin positif hari ini. Memang kita sebagai guru tidak bisa mengubah anak didik kita, ibarat padi kita pupuk dengan baik biar tumbuh menjadi padi. Jangan seperti yang kita harapkan padi disuruh tumbuh untuk menjadi kacang, tidak bisa. Dari sekian mungkin dari 100 anak, ada satu anak yang bisa berubah, itu sudah prestasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru. Sebagai guru yang hebat, kita harus tetap terus menuntun anak didik kita dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Siti Rokhayah ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Akhir kata, saya tutup acara hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua untuk waktu yang telah diberikan untuk kami. Bisa langsung pulang atau sharing dulu di sini, Bapak.